Selamat malam saudara. Topik saya hari ini adalah tentang seni merenungkan firman Allah yang diambil dari Mazmur 119. Oke, saya mulai saja. Di dalam topik ini saya akan memberikan beberapa pedoman, ada 6 pedoman di sini. Nah, pedoman pertama dalam seni merenungkan firman Allah adalah mencintai firman Allah. Oke, saya mulai dulu aja dengan pengenalan Mazmur 119. Pengenalan Mazmur 119. Mazmur ini dikhususkan untuk firman Allah, yaitu Mazmur 119 merupakan Mazmur yang terpanjang dalam seluruh Mazmur. Dan bila kita memperhatikan dari sudut pandang sastra ataupun strukturnya, Mazmur 119 adalah Mazmur yang paling formal, paling indah, dan paling rumit dari semua Mazmur. Teknik di sini terdiri dari mengambil serangkaian kata-kata sinonim yang semuanya untuk tujuan puisi ini dan membunyikan perubahan pada mereka melalui bagian-bagian 8 ayat. Jadi ada 8 ayat dari 22 yang sesuai dengan huruf alfabet Ibrani. Jadi ini mungkin telah memberikan telinga kuno sesuatu dari jenis kesenangan dan keindahan. Jadi ada kata-kata sinonim, maksudnya beberapa kata itu dilafalkan dengan cara yang berbeda tetapi artinya yang sama. Nanti saya akan tunjukkan. Karena ini adalah Mazmur yang memuliakan Tuhan dan firman-Nya, Mazmur 119 memiliki kata yang merujuk pada firman Allah di hampir setiap ayatnya, kadang berulang kali. Mazmur 119 ada 8 kata dasar yang digunakan untuk menggambarkan firman Allah. Jadi ingat ya, Mazmur 19 ini tujuannya itu untuk mempromosikan atau memuliakan firman Allah. Karena seseorang itu tidak mungkin tertarik dengan seseorang apabila tidak ada yang mempromosikannya, yang tidak ada yang memperkatanya, tidak ada yang istilahnya seperti kayak misalnya Eko. Eko kalau misalnya belum kenal yang namanya Lala, tanpa ada yang berkata baik tentang Lala, Eko tidak mungkin langsung mengatakan saya cinta kepada Lala. Tapi bila ada Mak Comblang misalnya Ito Eli yang berkata kepada Eko bahwa Lala itu adalah seseorang yang sangat baik, seseorang wanita yang cinta Allah, maka Eko mungkin tertarik. Nah, inilah fungsinya 119, agar kita mencintai firman Allah. Karena di sini adalah ayat-ayat yang hampir seluruhnya memuliakan firman Allah, saudara. Nah, nanti Anda akan dapat lihat. Dalam Mazmur ini ada 8 kata dasar yang digunakan untuk menggambarkan Alkitab atau firman Allah. Wahyu tertulis Allah kepada kita, yaitu Taurat, firman, hukum, peringatan, perintah, ketetapan, titah, janji. Ini kata Yunaninya. Dan semua ini adalah sama sebenarnya saudara, dan semuanya merujuk kepada firman Allah. Mazmur 119 berada dalam pola akrostik. Apa itu pola akrostik? Nanti saya akan jelaskan. Jadi ada 22 stansa atau paragraf dalam Mazmur ini. Masing-masing stanza memiliki 8 ayat yang juga dimulai dengan huruf Ibrani yang berurutan. Jadi ada 22 paragraf, dikali setiap paragraf ada 8 ayat, total ada 22 kali 8 sama 176 ayat. Dan 22 paragraf ini masing-masing gelanggangan huruf pertama dari Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Jayin, Het, dan seterusnya, saudara. Nanti akan saya tunjukkan. Oke, mari saya membacakan paragraf pertama dari Mazmur 119, yaitu Alef. Kata pertama dari Ibrani Alef. Mazmur 119 ayat 1, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan cita-citamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali.
Ini adalah paragraf pertama yaitu Alef. Nah, paragraf kedua adalah Bet. 9 sampai 16 terdiri dari 8 ayat juga. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Yang merah ini merujuk kepada firman, diucapkan dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya merujuk pada satu arti, yaitu firman Allah. Bet juga ada 8, seterusnya. Nah, yang namanya pola akrostik ini, saudara. Akrostik adalah jenis pola puisi yang menyusun huruf-huruf judul menjadi kerangka isi puisi. Kita tidak bisa lihat dalam kitab bahasa Mazmur 119 bahasa Indonesia maupun Inggris, tapi kita bisa melihatnya dalam Mazmur 19 Ibrani. Jadi, dalam paragraf pertama, kata pertama dari 1 sampai 8 semuanya Alef semuanya. Nah, dan terus 9 sampai 16 Bet semua. Nah, jadi Alef, 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 dan mulai dari 9 Bet, 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 Bet yang warna biru. Terus Gimel, Gimel dan kuning Dalet. Nah, begitu saudara. Ini hanya bisa dilihat dalam kitab bahasa Ibrani. Oke, saudara. Jadi betapa Mazmur 119 ini menggambarkan firman Tuhan itu betapa indahnya. Keindahan firman Allah. Tatanan pikiran Allah yang diwujudkan dalam wahyu ilahi itu sangat indah. Apa yang harus dilakukan seorang manusia selain mencoba menikmatinya, mencintainya, dan merenungkannya sejauh mungkin dalam kehidupan sehari-harinya? Firman Allah membuat manusia bergemar dan menyukainya. Ayat 16. Dengan mempelajarinya seperti menemukan harta karun. Ayat 14. Mempengaruhi manusia seperti terbuai oleh alunan lagu-lagu. Ayat 54. Manisnya lebih daripada madu, ayat 103, dan lebih berharga dari perak dan emas. Ya saudara, saat mata seorang semakin terbuka, ia melihat semakin banyak di dalamnya, dan ini menimbulkan keheranan. Inilah bukan kesombongan atau bahkan ketelitian, itu adalah bahasa seorang manusia yang dibuai oleh keindahan ilahi. Jika kita sama sekali tidak bisa menikmati pengalaman dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang sangat-sangat bodoh dan paling bodoh. Ini ada dua kesaksian saudara dari Matthew Henry dan Josh Wishart mengenai Mazmur 119. Matthew Henry, tokoh besar penulis komentari Alkitab abad ke-18, diperkenalkan pada Mazmur 119 saat dia seorang anak-anak saudara. Jadi ayahnya, Philip Henry, itu menyuruh anaknya untuk mengambil satu ayat dari Mazmur 119 untuk direnungkan, dan demikian membaca seluruh Mazmur ini 2 kali dalam setahun. Jadi anak-anaknya itu disuruh merenungkan Mazmur 119 satu ayat aja tiap pagi. Akhirnya setahun mereka membaca 119 sebanyak 2 kali. Philip berkata kepada anak-anaknya, itu akan membuatmu jatuh cinta dengan seluruh isi kitab suci. Mungkin praktek itulah yang menjadi alasan mengapa Matthew Henry sangat mencintai Alkitab, sehingga ia menulis komentari yang masih digunakan sampai sekarang. Yang kedua adalah Josh Wishart, tahun 1599-1671, adalah uskup Edinburgh pada abad ke-17. Hati-hati agar tidak salah dengan orang Skotlandia lain yang nama persis yang sebelumnya dimartir. Sahabat sebelumnya namanya sama, Josh Wishart. Ya, Wishart dijatuhi hukum mati karena imannya. Tetapi ketika dia berada di tiang gantungan, dia menggunakan kebiasaan atau tradisi saat itu untuk memungkinkan orang yang dihukum mati untuk memilih satu mazmur untuk dinyanyikan, dan dia memilih Mazmur 119. Sebelum 2/3 mazmur dinyanyikan, pengampunannya tiba dan hidupnya terhindar dari kematian, saudara. Oke, jadi saudara, pedoman pertama, bagaimana kita harus merenungkan firman
Allah pertama-pertama adalah kita harus mencintai firman Allah, saudara. Tanpa kita mencintai firman Allah, maka permohonan kita akan terhambat pada di tengah-tengahnya, saudara. Jadi melalui Mazmur 119, Allah menunjukkan kebenaran yang indah, struktur bahasa yang rumit, wawasan yang sangat luas, dan implikasi yang tidak mudah dipahami. Pemazmur bisa saja mengkomunikasikan kontennya tanpa perhatian yang indah terhadap detail, tetapi Mazmur 119 lebih indah dari yang dibutuhkan untuk menjadi komunikasi fungsional. Semakin kita menggali 119 dan menambang kebenarannya, semakin kita akan mencintai firman Allah. Mazmur 119 tetap menjadi mazmur pamungkas dan sebagai pintu gerbang perjumpaan dengan Allah melalui seluruh firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku, hal yang pertama saya rekomendasikan bahwa pedoman pertama untuk mulai merenungkan firman Allah adalah Anda harus mencintai firman Allah. Oke, saudara, sekarang kita masuk pedoman kedua. Bagaimana kita harus mengerti pentingnya merenungkan firman Allah. Yang pertama, saudara, mengapa orang-orang Kristen perlu merenungkan firman Allah? Pertama, karena Allah kita yang memerintahkan kita untuk percaya dan memerintahkan kita untuk merenungkan firman-Nya. Itu saja sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita melakukannya. Ada banyak teks Alkitab yang mendasari hal itu. Ulangan 6 ayat 7, Mazmur 19 ayat 14. Nanti kalian boleh baca satu-satu, buka satu-satu di rumah ya. Yesaya 31 ayat 3, Lukas 2 ayat 19, Yohanes 4 ayat 24, Efesus 1 ayat 18, 1 Timotius 4 ayat 13, Ibrani 3 ayat 1, dan contoh-contoh Alkitab yang tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan ini. Musa, Yosua, Daud, Maria, Paulus, Timotius. Saudara, ketika kita gagal untuk merenungkan firman Allah, kita meremehkan Tuhan dan firman-Nya dan menyatakan bahwa kita tidak saleh. Saudara, hal yang kedua, mengapa orang-orang Kristen perlu merenungkan firman Allah? Karena firman Allah adalah surat yang ditulis Tuhan untuk kita. Tanpa merenungkan firman Allah, maka hubungan kita akan terganggu. Saudara-saudara, seperti kita membaca surat cinta, kita tidak boleh mempelajari dengan tergesa-gesa. Kita harus meresapinya, saudara. Tetapi merenungkan firman Allah dengan menyatukan kasih-Nya yang dicurahkan kepada kita. Karena merenungkan semacam inilah yang akan menyalakan kasih sayang dan cinta kita kepada Tuhan. Saudara, alasan yang ketiga mengapa orang-orang Kristen perlu merenungkan firman Allah, karena seorang tidak bisa menjadi orang Kristen yang solid tanpa merenungkan firman Allah. Iman akan menjadi kerdil karena kelaparan kecuali diberi makan terus-menerus dengan merenungkan firman Allah terus-menerus. Jadi saudara, seorang Kristen tanpa merenungkan firman Allah seperti seorang prajurit tanpa senjata atau seorang pekerja tanpa alat. Tanpa merenungkan firman Allah, kebenaran Allah tidak akan tinggal bersama kita, hati akan menjadi keras dan Allah tidak bisa bekerja di dalam kita. Hal yang keempat, saudara, merenungkan firman Allah itu seperti mengambil kehidupan dalam kebenaran. Tanpa perenungan firman Allah dan hanya membacanya saja akan gagal menguntungkan kita. Membaca Alkitab tanpa merenungkannya seperti menelan makanan mentah dan tidak tercerna. Dan juga seperti obor yang menyala dan sinar matahari. Obor menyala dan sinar matahari sebagai contoh, saudara. Jadi digambarkan orang yang hanya membacanya saja itu seperti obor, dan yang merenungkan itu seperti sinar matahari. Jadi pengetahuan hanya seperti obor yang menyala dalam pengertian kalau ada tanaman, obor itu hanya memiliki sedikit atau tanpa pengaruh, misal obor di kebun. Tetapi kalau misalnya sinar matahari di kebun, itu matahari itu bahkan bisa menumbuhkan pohon itu, memberinya kehidupan. Jadi pengetahuan hanyalah seperti obor yang menyala dalam pengertian yang memiliki sedikit atau tanpa pengaruh, tidak akan menjadikan manusia lebih baik. Tetapi merenungkan firman Allah itu seperti sinar matahari. Ia memancarkan kasih sayang, menghangatkan hati dan membuat manusia menjadi lebih kudus. Hal yang kelima mengapa orang-orang Kristen perlu merenungkan firman Allah adalah karena tanpa perenungan firman Allah, maka doa kita akan menjadi kurang efektif. Perenungan firman Allah semacam penghubung antara firman Allah dan doa, dan harus menghormati keduanya. Firman Allah memberi makan dalam merenungkan firman Allah, dan perenungan firman Allah memberi makan doa. Jadi ada di tengah-tengah antara firman Allah dan doa, perenungan itu ada di tengah-tengahnya, ya kan? Kita harus mendengar
firman Allah dulu agar tidak salah berdoa, dan perenungan firman Allah menegaskannya. Tugas-tugas ini harus selalu berjalan seiring. Perenungan firman Allah harus mendengar dulu apa yang ada di Alkitab dan mendahului doa, saudara. Dan yang keenam, mengapa orang-orang Kristen perlu merenungkan firman Allah? Karena orang-orang Kristen yang tidak merenungkan firman Allah tidak dapat membela kebenaran. Mereka tidak memiliki fondasi yang kuat dan mereka memiliki sedikit pengetahuan diri sendiri. Seorang yang tidak merenungkan firman Allah adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri. Akhirnya dapat ditambahkan juga bahwa merenungkan firman Allah merupakan bagian penting dari persiapan khotbah. Tanpa itu, khotbah tidak akan memiliki kedalaman dalam pemahaman, kekayaan dalam emosi, dan kejelasan dalam aplikasi praktis. Itu adalah pedoman kedua, saudara. Sekarang kita masuk ke dalam pedoman ketiga, yaitu persiapan, frekuensi, dan waktu. Oke, saya mulai dengan persiapan dalam merenungkan firman Allah. Beberapa cara untuk mempersiapkan perenungan firman Allah yang efektif semua bergantung pada kerangka hati. Pusatnya adalah di hati, saudara. Yang pertama, bersihkan hati Anda dari hal-hal duniawi, termasuk bisnis, hobi, serta masalah dan lainnya. Berdoalah kepada Tuhan untuk memampukan kita mengusir pikiran yang sia-sia, yang duniawi, dan yang mengganggu. Yang kedua adalah bersihkan hati Anda dari kesalahan dan pencemaran doa. Kita bisa minta ampun, berdoa untuk minta ampun agar Tuhan mengampuni dosa kita sebelum kita merenungkan firman Allah. Dan yang ketiga adalah lakukan tugas perenungan firman Allah ini dengan sangat serius. Kenali bobotnya, keunggulannya, dan potensinya. Luruskan pikiran Anda dan hati Anda karena Anda berurusan dengan Tuhan. Pastikan sebelumnya semuanya harus kosong, karenanya Anda harus berhati-hati untuk tidak berbicara yang bodoh di hadapan Tuhan yang bijaksana, bahwa pikiran Anda jangan berkeliaran. Yang keempat, temukan tempat yang untuk meditasi yang tenang dan bebas dari gangguan, bertujuan untuk menciptakan suasana khusyuk, hening dan tenang. Setelah tempat yang cocok ditemukan, tetaplah di tempat itu, jangan pindah-pindah, saudara. Di setiap orang harus menemukan caranya sendiri, baik di ruangan pribadi, di alam terbuka atau di pekarangan. Seorang dapat berbicara dengan raja terhebat di alam semesta, pikirannya sebaliknya jangan disibukkan. Saat Anda merenungkan firman Allah, anggap ketiga pribadi dalam Tritunggal hadir, saudara. Pertahankan postur tubuh yang khidmat, apakah itu duduk, berdiri, berjalan, atau berbaring, atau bersujud di hadapan yang Maha Kuasa. Saat merenungkan firman Allah, tubuh harus menjadi pelayan jiwa. Jadi jiwa yang mengontrol tubuh. Jadi tubuh itu harus sesuai dengan apa yang jiwa ingini. Jiwa sekarang lagi berhadapan dengan Allah, maka tubuh pun akan mengambil postur yang seakan-akan kita berbicara di depan Raja. Tujuannya untuk memusatkan jiwa, pikiran, dan tubuh pada kemuliaan Allah di hadapan Yesus Kristus. Tentang persiapan, yaitu frekuensi dan waktu. Pertama, merenungkan firman Allah harus sering, idealnya 2 kali sehari. Jika waktu kurang memungkinkan, setidaknya sekali sehari. Jika Tuhan memerintahkan Yosua, seorang komandan yang sibuk untuk merenungkan hukumnya siang dan malam, yaitu setiap saat, bukankah kita juga senang untuk merenungkan kebenaran Tuhan setiap pagi dan sore? Secara umum, semakin sering kita merenungkan firman Allah dan kebenarannya, semakin dekat kita akan mengenalnya. Makin lama perenungannya pun juga akan menjadi mudah. Interval kosong yang panjang di antara perenungan akan menghalangi munculnya buah. Contohnya, jika burung meninggalkan sarangnya untuk waktu yang lama, telurnya akan dingin dan tidak layak untuk menetas. Tetapi di mana ada pengeraman yang konstan, maka mereka akan menetas dan muncul. Jadi ketika kita meninggalkan tugas ini untuk waktu yang lama, maka kasih sayang kita akan menjadi dingin dan tidak layak untuk menghasilkan kekudusan dan kenyamanan bagi jiwa kita. Kedua, saudara, tentukan waktu untuk merenungkan firman Allah dan berpegang teguh pada waktu itu. Itu akan mendisiplinkan waktu Anda dan memberikan diri Anda sendiri satu tugas dan menjaga Anda terhadap banyak godaan untuk kemalasan. Biarlah itu menjadi waktu yang tepat bagi Anda, yaitu ketika Anda paling tenang dan tidak tertekan oleh kewajiban lainnya. Pagi-pagi subuh adalah waktu yang sangat baik karena perenungan Anda kemudian akan menentukan warna hidup untuk sisa hari Anda itu. Namun bagi sebagian orang, malam hari di saat yang paling tenang pun tanpa gangguan mungkin lebih dapat berbuah. Jadi tergantung
Boleh pagi subuh atau malam. Nggak ada yang lebih bagus dari yang mana, tapi yang paling penting adalah waktu itu adalah waktu yang tenang buat Anda. Biar apa? Biar pikiran Anda tidak berkeliaran. Ketiga, saudara, gunakan hari Tuhan, yaitu hari Minggu, dalam dosis besar untuk merenungkan firman Allah. Juga waktu khusus untuk dekat kepada Tuhan adalah waktu saat berjud, saudara, yaitu ketika Tuhan dengan luar biasa menghidupkan kembali dan memampukan rohmu. Ketika Anda dilemparkan ke dalam kesulitan pikiran melalui penderitaan atau ketakutan atau kekhawatiran atau godaan. Ketika utusan Tuhan memanggil kita bersiap untuk mati, nah saat kita menjelang kematian itu hal yang penting kita untuk merenungkan firman Tuhan lebih banyak lagi. Ketika rambut putih kita mulai banyak tanda menua atau tubuh kita yang merana karena sakit atau seperti itu. Ketika hati kita tersentuh pada khotbah atau sakramen atau mengamati segala ketidakadilan atau dosa atau belas kasihan atau tindakan pemeliharaan Allah, atau saat-saat kita dihina, direndahkan, dikucilkan adalah saat yang paling tepat untuk Anda merenungkan firman Tuhan. Keempat, renungkan terus bila Anda menemukan manfaat yang masuk akal yang disampaikan Tuhan kepada jiwamu. Merenungkan firman Allah itu seperti mencoba membuat api dari kayu basah. Mereka yang bertekun terus akan menghasilkan nyala api. Ketika kita mulai merenungkan firman Allah, pertama-tama kita mungkin hanya mengumpulkan sedikit asap, kemudian mungkin beberapa percikan api, tetapi akhirnya ada nyala kasih yang naik ke hadapan Tuhan. Bertekunlah sampai nyala itu naik. Akan ada saat-saat nyala itu tidak naik, tetapi jangan paksakan diri Anda. Anda tidak harus melanjutkan tanpa batas waktu, karena baik menyerah pada kemalasan atau terkadang kepada kelelahan fisik, dua-duanya tidak berguna, saudara. Karena iblis bisa memiliki kesempatan ini dan memanfaatkan keuntungan ini. Ketika kamu memaksa baik fisik maupun rohmu setelah mereka lelah, itu akan membuat pekerjaan Allah sebagai perbudakan. Yang kelima, saudara, saya tidak menyarankan jumlah atau waktu tertentu untuk yang dihabiskan untuk merenungkan firman Allah. Namun, rekomendasi setengah jam setiap hari mungkin dianggap paling tidak untuk pemula, dan 1 jam setiap hari untuk mereka yang sudah terbiasa untuk tugas ini. Dan untuk para pengkhotbah, mungkin harus menghabiskan waktu lebih dari itu, karena mereka bertanggung jawab untuk mengajar firman Allah kepada umatnya. Itu pedoman ketiga, saudara. Kita masuk ke pedoman keempat, yaitu mengatasi hambatan dalam merenungkan firman Allah. Saudara, hambatan pertama yang akan menghambat kita dalam merenungkan firman Allah adalah tidak suka akan firman Allah. Karena itu, tadi pedoman pertama, kita harus mencintai firman Allah. Nah, pikiran mereka hampa, berkelana, tanpa tujuan, dan terombang-ambing. Sejujurnya, Anda mungkin tidak layak karena Anda telah mengabaikan firman Allah dan tidak menyukai kebenaran. Untuk menyelesaikan masalah ini, seorang harus bertekad untuk taat dulu, walaupun mereka belum tertarik pada firman, dengan mendapat persediaan pengetahuan yang baik dan dengan latihan terus-menerus dari pengetahuan itu, sambil bersandar pada Roh Kudus untuk bantuannya. Maka Anda akan menemukan perenungan firman Allah menjadi lebih mudah dan lebih manis pada waktunya. Hambatan kedua adalah kesibukan, saudara. Seperti yang dikatakan, mereka begitu dilecehkan oleh pekerjaan di dunia ini sehingga mereka tidak dapat menghabiskan waktu dalam tugas ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Tugas merenungkan firman Allah yang benar tidak dilakukan hanya di waktu senggang. Kesibukan yang hebat seharusnya menggerakkan kita lebih banyak lagi merenungkan firman Allah, karena kita kemudian memiliki lebih banyak kebutuhan yang dibawa ke hadapan Tuhan untuk direnungkan. Hambatan ketiga adalah kelesuan rohani. Seperti mengakui bahwa meskipun mereka memiliki niat baik, jiwa mereka cenderung untuk mengalihkan diri dari merenungkan firman Allah. Mengapa harus malas dalam pengejaran rohani yang dapat memetik hasil kekal ketika Anda tidak malas mengejar pekerjaan duniawi ini yang menghasilkan imbalan sementara? Lebih baik bersusah payah daripada menderita sakit dan diikat dengan tali ketekunan daripada rantai kegelapan. Hambatan keempat adalah kesenangan dan persahabatan duniawi, saudara. Seperti yang dikatakan, mereka tidak ingin menjadi benar terlalu banyak dan karenanya tidak ingin meninggalkan hiburan dan teman yang sia-sia. Kesenangan duniawi menghancurkan jiwa, sehingga tubuh kita tidak cocok untuk merenungkan firman Allah.
Ini adalah karena mereka terlalu suka dengan dunia. Dan karena dunia itu bertolak belakang dengan firman Allah, maka kesenangan dunia akan secara otomatis menjadi hambatan bagi mereka yang ingin merenungkan firman Allah. Karena apa? Bertolak belakang. Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam yang bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Hambatan kelima, saudara, adalah kesulitan hati. Sakit hati, saudara. Kesulitan hati, sakit hati termasuk di dalamnya, saudara. Makanya hati-hati untuk tidak sakit hati. Seperti yang dikatakan, mereka tidak suka dipasangkan dengan tugas yang begitu sulit. Karena dibebani rasa bersalah. Mereka takut sendirian dengan Tuhan. Bersihkan hati nurani Anda dengan darah Kristus. Konsekuensi dari menghilangkan tugas merenungkan firman Allah adalah serius, itu mengarah pada kekerasan hati. Ciri-ciri kekerasan hati itu seperti apa, saudara? Nah, saya jabarkan. Yaitu, mengapa janji-janji dan ancaman Allah begitu sedikit memberi pengaruh kepada kita? Kalau janji dan ancaman itu tidak efek kepada hati kita, berarti hati kita mulai keras. Mengapa kita tidak berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya? Mengapa pemeliharaan dan penderitanya gagal menghasilkan buah yang saleh dalam kehidupan kita? Mengapa kita gagal mendapatkan manfaat dari firman Allah? Mengapa kita begitu menghakimi orang lain? Mengapa kita begitu lemah dalam mempersiapkan kesalahan? Ini adalah ciri-ciri kekerasan hati, saudara. Nah, itu semua 5 itu adalah hambatan-hambatan dalam merenungkan firman Allah. Kita masih ada 1 pedoman dan 1 nasihat lagi, saudara. Pedoman kelima adalah kita mengenali manfaat dari merenungkan firman Allah. Saudara, merenungkan firman Allah membantu kita mendengar dan membaca firman dengan mendapatkan manfaat yang nyata. Itu membuat firman penuh kehidupan dan energi untuk jiwa kita. Merenungkan firman Allah membantu kita agar menjadi lebih baik dan lebih kuat, terutama membantu iman, pengharapan, kasih, kerendahan hati, dan banyak manfaat rohani lainnya yang berkembang dalam jiwa. Saudara, merenungkan firman Allah menekankan keseriusan dosa, artinya mengumpulkan semua kekuatan argumen yang ada dalam firman Allah untuk menekan dosa-dosa kita dan meletakkannya di atas hati. Merenungkan firman Allah memungkinkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan dengan menyampaikan kepada jiwa pengetahuan dan perasaan tentang kebaikan Allah. Jadi jiwa didorong untuk melakukan tugas. Merenungkan firman Allah membantu mencegah perkataan dan pikiran yang sia-sia dan berdosa. Ini membantu menyapi kita dari kejahatan zaman ini. Merenungkan firman Allah menyediakan sumber daya batin untuk melihat kehidupan secara nyata, termasuk arahan untuk kehidupan sehari-hari. Merenungkan firman Allah membantu kita bertahan dalam iman, itu membuat hati kita kuat dan rohani di tengah-tengah semua pekerjaan kita yang duniawi. Merenungkan firman Allah adalah senjata yang perkasa untuk menangkal setan dan godaan. Merenungkan firman Allah memberikan kelegaan dalam penderitaan. Merenungkan firman Allah membantu kita memberi manfaat kepada orang lain dalam persekutuan dan nasihat rohani kita. Saudaraku, merenungkan firman Allah mempromosikan rasa syukur kita semua atas semua berkat yang diberikan kepada kita oleh Allah melalui putranya. Merenungkan firman Allah memuliakan Allah. Merenungkan firman Allah membantu kita fokus pada Allah Tritunggal untuk mengasihi dan menikmati Dia di dalam semua pribadinya secara intelektual, spiritual, dan keindahannya. Merenungkan firman Allah membantu meningkatkan pengetahuan tentang kebenaran. Merenungkan firman Allah merawat dan mempertahankan hikmat karena firman Allah mendorong rasa takut akan Allah yang merupakan awal dari hikmat. Merenungkan firman Allah memperbesar iman kita dengan membantu kita mempercayai Allah dalam semua masalah rohani kita dan Allah yang memelihara semua masalah lahiriah kita. Merenungkan firman Allah mendorong pertobatan dan reformasi kehidupan. Merenungkan firman Allah adalah teman yang baik dalam kehampaan, kesepian, maupun penderitaan. Merenungkan firman Allah membantu kita memandang ibadah sebagai suatu disiplin yang harus dikembangkan. Itu membuat kita lebih suka rumah Tuhan daripada rumah kita sendiri. Merenungkan firman Allah mentransfusikan Alkitab melalui tekstur jiwa. Merenungkan firman Allah membantu kita untuk berdoa secara efektif. Singkatnya, saudara, merenungkan firman Allah adalah makanan jiwa Anda. Tempat kebenaran spiritual dicerna. Bukan dia yang membaca paling banyak, tetapi dia yang paling banyak merenungkan firman Allah.
Dialah yang akan membuktikan orang Kristen yang paling terpilih, paling manis, paling bijaksana, dan yang terkuat. Saudara, saya tutup dengan nasihat dan refleksi, tinggal 2 slide aja. Saudara, saya minta Anda benar-benar fokus di sini dan introspeksi diri sendiri. Saudara, oke, saya mulai. Saudaraku, apakah tugas merenungkan firman Allah Anda termotivasi oleh latihan iman? Merenungkan firman Allah tidak bisa dipisahkan dari latihan iman. Saudaraku, apakah pemikiran spiritual ini ada di hatimu? Produktif dalam kekudusan dalam hidupmu? Ingat, menjadi jemu akan pemikiran Allah berarti merosot menjadi iblis. Saudaraku, ketika Allah menjadikan Anda makhluk yang rasional, apakah Dia bermaksud Anda agar Anda menggunakan pikiran Anda untuk tujuan yang egois dan berdosa? Mengapa bukan Tuhan dalam semua pikiran Anda? Apakah kamu tidak memikirkan Allah dan Kristus? Bukankah keselamatan dan kemuliaan yang kekal layak bagi pikiran-pikiran pilihan Anda? Anda memiliki pikiran untuk hal-hal lain, untuk hal-hal dasar, untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal kesenangan Anda. Mengapa tidak untuk Allah dan firman Allah? Saudaraku, mengabaikan tugas ini menyerang kita dengan ketakutan dan kesedihan. Betapa merendahkannya bagi Allah ketika kita mengubah pikiran darinya menjadi pikiran yang berdosa. Bukankah seorang Kristen harus mengabdi pada Tuhan dan Juru Selamat mereka? Saudaraku, jika Anda terus mengabaikan peruntungan firman Allah, itu akan meredam dan menghancurkan kasih Anda kepada Tuhan. Itu akan membuatnya tidak menyenangkan dan tidak suka berpikir tentang Tuhan. Itu akan membuat Anda terbuka terhadap dosa, sehingga Anda memandang dosa sebagai kesenangan. Itu akan membuat Anda rentan dan rapuh di hadapan segala cobaan dan godaan. Singkatnya, itu akan menyebabkan orang menjauh dari Tuhan. Saudaraku, bagaimana Allah dapat bekerja di dalam Anda dan melalui Anda jika Anda mengabaikan tugas merenungkan firman-Nya? Saudaraku, demikian sharing saya mengenai seni merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati.